Saudara-saudara, saya mau menjelaskan firman Tuhan yang mengatakan sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, ini banyak kekristenan yang tidak berani memegang firman Tuhan ini, atau tidak berani menanamkan firman Tuhan ini di dalam hatinya. Sebetulnya kenapa? Sebetulnya justru imannya dia yang kurang. Dengan alasan apa? Dengan alasan bagaimana kalau apa yang kita doakan tidak terjadi? Bagaimana ketika apa yang kita harapkan dengan Tuhan tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita? Apakah Tuhan itu tetap baik? Apakah Tuhan itu tetap bisa kita andalkan? Nah, justru di sini kita lihat kemurnian imannya siapa? Imannya yang memegang bahwa Tuhan itu tetap baik selama-lamanya, atau iman yang mereka bolak-balikkan ini gitu. Jadi saudara jangan ketipu ya saudara ya. Sebetulnya itu hanya kepintaran berbicara aja. Kepintaran ini sebetulnya mereka hanya punya iman sebesar Tuhan itu Maha Pencipta. Tuhan itu punya hak bebas atau hak prerogatif, atau Tuhan itu Maha Penebus. Tuhan itu juru selamat. Jadi sebatas itu dia ajarkan, dia sebarkan kekristenan itu sebesar itu. Tetapi dia tidak berani katakan bahwa Tuhan itu bisa diandalkan. Dia tidak berani katakan Tuhan itu penyembuh. Dia tidak berani katakan Tuhan itu penuh dengan mujizat. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu luar biasa. Dia yang mencukupi segala yang kita butuhkan. Dia yang betul-betul menyembuhkan kita. Dia yang ketika kita harapkan, dia betul-betul datang, dia betul-betul bisa tolong kita. Dia tidak berani sebarkan itu. Nah, di sini kita bisa lihat sebetulnya yang punya iman itu siapa gitu loh. Kita atau mereka itu. Nah, sekarang begini, saudara. Bagaimana jika hal itu tidak terjadi? Apakah kita tetap katakan Tuhan itu baik? Bagaimana ketika kita berdoa, ternyata doa kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Apakah itu Tuhan itu baik? Nah, di situ kata-kata mereka. Nah, disinilah bisa terlihat, saudara, apakah kita tetap mengatakan Tuhan kita itu baik atau tidak. Jadi saya saksikan aja dari sisi saya ya saudara ya. Saya dari sudah puluhan tahun ya, sudah belasan tahun ya, itu saya punya pergumulan dari umur 20 lebih sampai sekarang 43. Jadi itu sekitar 20 tahun. Dari anak saya mungkin di dalam kandungan sampai anak saya sekarang SMA, itu semuanya sudah habis total. Semuanya sudah habis total. Saya katakan kepada saudara. Nah, di sini saya alami sakit yang luar biasa sampai sekarang. Maaf. Terus kehidupan saya sudah habis. Rumah sudah tidak ada, mobil sudah kejual, pekerjaan sudah habis, semuanya sudah dihabiskan total semuanya, saudara. Sampai saudara, saya punya pergumulan. Saya makan kadang untuk makan, makan hari ini harus nyari dulu. Begitu dapat satu baru bisa dapat sepiring nasi. Saya mau beli betadin saja harga 30.000. Saya 30.000 sayang, ya sudahlah, tidak usah
beli betadin. Luka saya sampai bengkak. Jadi saudara, luka saya sampai bengkak karena tidak bisa beli betadin. Saya biarkan, sudah berdoa aja, kita andalkan Tuhan. Akhirnya, waduh, bagaimana ini? Kita mau makan hari ini, makan hari ini sulit. Kita mau beli betadin aja setengah mati. Akhirnya sudahlah, kita coba, kita cerita sama teman saya. Akhirnya teman saya bukan kasih betadin, tapi dia bisa kasih teh tayocin. Ini teh tayocin untuk kamu. Akhirnya saya kasih teh tayocin itu sekali 2 kali, sembuh, puji Tuhan. Saya mau beli bensin aja, waduh, bensin udahlah, masih ada sedikit, sampai mogok di jalan. Nah, terus saya mau beli, jadi pergumulan saya itu, waduh. Nah, di situ apakah kita tetap mengatakan Tuhan itu baik? Apakah kita tetap katakan Yesus itu maha kuasa? Apakah kita katakan Yesus itu tetap luar biasa? Apakah kita katakan Yesus itu penuh dengan mujizat? Sedangkan yang kita alami seperti ini. Nah, di situ justru dilihat kemurnian iman kita, bro. Jadi saudara jangan katakan bahwa, oh, bagaimana dengan keadaan kita? Kalau keadaan kita tidak baik, apakah Tuhan itu masih tetap baik? Nah, di situ kalau kita alamin keadaan kita begini, di situ kita berani katakan Yesus itu baik enggak? Yesus itu dahsyat enggak? Yesus itu penuh dengan mujizat enggak? Persoalanmu bisa terselesaikan enggak? Bukan sekedar Tuhan Yesus bisa bikin kaya, bisa bikin kamu semuanya kembali, istrimu kembali, anakmu kembali, ini kembali, baru Tuhan itu baik. Bukan. Nah, tetapi apakah istrimu belum kembali, anakmu belum kembali, hartamu belum ada sama sekali, kamu sudah habis total, sudah sampai ke bawah, kamu berani katakan Yesusku luar biasa, Yesusku penuh mujizat, Yesusku maha dahsyat, Yesusku penuh dengan kuasa. Nah, di situ dilihat. Jadi bukan sekedar kamu berani katakan Yesus itu juru selamat, Yesus itu sang pencipta, Yesus itu penebus dosa. Kalau sekedar itu, ya itu saya bilang itu sekedar kamu punya teori Alkitab aja. Tetapi bukti-buktinya berani kamu buktikan enggak, berani kamu praktekkan enggak? Itu buktinya itu nyata atau enggak? Begitu ya. Yuk, puji Tuhan.